dalam wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara juga terdapat di dalamnya adalah 4 konsensus bela negara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi dari negara kita. Kita tahu sendiri banyak nilai-nilai dari Pancasila yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah NKRI. NKRI merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu sendiri negara kita adalah negara kepulauan dan semua tergabung menjadi satu dan disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan dari negara kita. Kita tahu sendiri banyak suku, ras, agama, dan budaya di Indonesia dan semuanya bersatu padu dalam satu tujuan. Yang kedua adalah UUD 1945. UUD 1945 ini adalah konstitusi dari negara kita. Banyak aspek kehidupan bernegara, berbangsa yang diatur di dalamnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang identitas negara. Pertama, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia berwarna merah dan putih. Memiliki arti merah artinya berani, putih artinya suci. Kedua adalah bahasa. Bahasa resmi yang digunakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia, yaitu yang berfungsi sebagai bahasa persatuan antar daerah. Ketiga, yaitu lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbentuk burung Garuda. Keempat, yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu ini digunakan untuk kegiatan resmi kenegaraan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai bela negara. Di dalam bela negara, poin-poinnya adalah yang pertama, cinta kepada tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, cinta kepada Pancasila. Yang keempat, kemampuan awal bela negara. Dan yang terakhir, kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari, bela negara, kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan nilai-nilai bela negara, seperti yang pertama, beribadah, yang kedua, mengikuti upacara bendera, dan yang ketiga, menggunakan pakaian batik sebagai identitas negara. Semua yang kita lakukan adalah perilaku kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Titik penting sejarah bangsa Indonesia ditandai dengan adanya solidaritas antara pemuda dengan pelajar, dengan ditandai adanya terbentuk Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, dan mereka melakukan kongres pertama pada tahun 1926 dan kongres kedua pada tanggal 28 dan 27 Oktober 1928 melahirkan Sumpah Pemuda, dan mereka melanjutkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI menuju kemerdekaan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fungsi ASN. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 12 berbunyi, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan undang-undang tersebut, jadi fungsi ASN itu meliputi 3 hal. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Maksudnya adalah di mana ASN harus mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan pemerintah, baik itu berupa peraturan pusat maupun peraturan daerah. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Pelayan publik maksudnya bahwa ASN harus mampu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dengan hati yang tulus. Yang ketiga, ASN berperan sebagai pemersatu bangsa, di mana ASN dapat mengembangkan potensi untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Merah darahku, putih tulangku, Indonesia negaraku. Merdeka!
ASN kerja, kerja, kerja. NKRI harga mati.